Ada orang yang bilang begini, apa itu kaya? Kekayaan menurut saya bukan uang. Kekayaan adalah kalau semua uang yang Anda miliki hilang, yang tersisa adalah kekayaan Anda. Kalau uang Anda habis, tidak ada uang sama sekali, apa yang tersisa? Itu yang disebut kekayaan. Kalau Anda punya banyak teman, kalau Anda punya network, kalau Anda punya pengetahuan, kalau Anda memiliki support, kalau Anda memiliki keluarga yang bahagia, semua yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah kekayaan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang akan membuat kekayaan kita hilang? Nomor 1 adalah iri. Sifat iri, sifat sirik adalah tidak suka melihat orang bahagia. Atau bahasa kerennya, susah lihat orang bahagia, gitu ya. Susah kalau ngelihat orang bahagia, sakit kalau ngelihat orang bahagia. Nah, kalau Anda melakukan hal ini, kalau Anda lihat orang bahagia, orang sukses, orang makmur, orang hebat, lalu Anda mencoba untuk menjatuhkan, karena Anda sirik, Anda mengganggu kebahagiaan. Karena kebahagiaan Anda adalah bagian dari kekayaan. Yang kedua adalah dengki. Apa beda iri dengan dengki? Orang iri adalah orang yang susah ngelihat orang bahagia. Orang dengki adalah orang yang bahagia ngelihat orang susah. Jadi kalau ngelihat kompetitor Anda susah, Anda happy banget. Kalau Anda ngelihat lawan Anda hancur, Anda happy banget. Itu artinya ada dikit-dikit dengki. Kenapa? Karena saat mereka bahagia, saat mereka sukses, saat mereka merajai, Anda tertekan, terpukul. Nah, coba hati-hati deh. Dua sifat itu akan menghambat Anda menjadi orang yang benar-benar kaya dan makmur dan bahagia. Yang ketiga adalah terlalu baperan. Baperan itu begini, dikit-dikit diambil hati, dikit-dikit diambil hati. Ada orang komen di Facebook, diambil hati. Ya, semua diambil hati. Ini akan menghambat Anda untuk benar-benar bisa maju, bisa sukses, bisa berkembang. Karena apa yang orang lain katakan kepada kita bisa jadi tidak ada artinya. Apa yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri itu lebih berarti. Kenapa? Karena kita mendengar apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Kalau orang lain yang ngomong, kita nggak perlu dengar, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngomong, wah, saya hebat, saya luar biasa, saya dahsyat. Anda membangun confident. Dan confident ini penting banget untuk membuat diri Anda lebih mampu berbagi kehebatan, kebahagiaan kepada lebih banyak orang. Yang keempat mirip dengan baperan, takut diomongin orang ketika Anda sukses. Jadi ada orang yang kalau mendapatkan sesuatu yang hebat, yang bagus, yang luar biasa, Anda cenderung tidak mau berbagi atau tidak mau sharing. Tidak mau menyampaikan apa yang bagus yang Anda lakukan. Jadi ada orang diginin, wah kamu hebat ya udah sukses. Ah enggak, saya mah biasa aja. Ah enggak, saya mah jelek. Ada orang yang melakukan, mencoba merendahkan diri dan tidak mau menonjol. Karena takut diomongin orang. Yang kedua ada orang yang takut diomongin orang karena melakukan kebenaran. Jadi takut melakukan hal yang tidak populer. So, ketika saya sharing, bisa jadi saya menyampaikan sesuatu yang tidak populer. Dan ketika tidak populer, ya mungkin nggak menyenangkan. Which is itu nggak ada masalah. Jangan membuat Anda, menghentikan Anda untuk mengatakan apa yang Anda pikirkan, yang Anda rasakan, yang Anda tahu, yang Anda bisa bagikan. Belum tentu orang suka, tapi that's not your problem. It's their problem. So jadi kalau Anda takut diomongin orang, Anda takut tidak populer, ini akan menghambat kebahagiaan Anda sendiri. Karena kebahagiaan bagian dari rezeki. Yang kelima, ini bahaya. Kenapa? Ada banyak orang malu bertanya.
Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Menurut saya cukup benar, asal Anda tidak bertanya kepada orang yang salah. Jangan sampai Anda nanya orang yang salah. Anda harus bertanya kepada orang yang tepat. Dan kebanyakan orang tidak mau bertanya kepada orang yang tepat. Contohnya, kalau saya ini nggak punya kepintaran yang terlalu banyak. Ya, saya ini lebih banyak bisa melihat sesuatu yang orang belum lihat. Itu aja sih. Dan ketika saya meng-coach, lalu membantu, lalu melihat perspektif yang berbeda, lalu berhasil, itu bukan karena saya jago teknis, bukan. Tapi karena saya bisa menyimpulkan berbagai macam pola. Itu aja sih, itu aja. Tetapi, kalau saya ingin melakukan sesuatu yang serius, contohnya ya, saya baru punya bisnis unit kuliner, ya, resto. Baru kita coba untuk bangun, baru kita desain. Lalu kemudian saya ini bukan orang kuliner. Saya bukan orang restoran. Saya bukan orang profesional di technical restoran. Maka saya akan datang ke para praktisi. Orang-orang yang jago-jago kuliner. Saya akan datang, saya tanya, saya belajar, saya berguru. Atau mungkin dalam dunia coaching, saya belajar dari salah satu coach yang disebut $1 trillion coach. Saya belajar langsung dari beliau di Amerika. Beliau adalah Coach Steve Jobs. Saya langsung belajar dengan beliau face to face dan nggak perlu malu. Orang mereka hebat kok. Saya bisa belajar banyak dari mereka meskipun ya harus bayar, ya harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengeluarkan pemikiran. Tapi saya bertanya kepada orang yang tepat. Nah, banyak orang tidak mau bertanya kepada orang yang tepat. Malah bertanya kepada orang yang tidak tepat. Itu yang berbahaya. Nah, yang keenam, ini nggak ada hubungan dengan kekayaan, tapi berhubungan dengan masa depan kita. Yaitu nggak dengar nasihat orang tua. Saya sangat-sangat sadar, orang tua saya bukan pebisnis. Orang tua saya bukan pengusaha hebat. Tapi menariknya adalah, kalau saya dengar apa kata orang tua, bisnis saya tambah bagus. Kalau saya dengar apa yang mereka sampaikan, saya bisa mencerna meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Ketika saya mendengar dan mau mendengar nasihat mereka, banyak hal yang positif terjadi dalam bisnis saya. Aneh tapi nyata. Mereka bukan pengusaha. Mereka bukan Jack Ma. Mereka bukan Bill Gates. Tapi kalau kita mendengarkan nasihat mereka, nasib kita jauh lebih baik. Aneh tapi nyata. So, banyak orang yang gak mau dengar nasihat orang tua. Dan banyak dari mereka yang durhaka dengan orang tua, akhirnya bisnisnya kacau. Nah, ini adalah hal-hal penting yang menurut saya gak bisa kita hitung 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan hal-hal ini adalah life skill. Life skill. Yang terakhir, kalau Anda masih setia dengan tradisi negatif keluarga, Anda nggak bisa sukses. Susah. Tradisi negatif itu begini. Kalau keluarga Anda doyan keluar malam, lalu kemudian nggak mau nabung, nggak mau melakukan, nggak mau nyimpen uang, lebih suka ngabisin duit, lebih suka foya-foya, tradisi itu ya, atau tradisi-tradisi lain lah. Tradisi-tradisi lain yang sifatnya negatif, lalu Anda nggak enak. Nggak enak nih, kalau nggak ngikutin, saya nggak dianggap keluarga. Nah, itu bahaya. Jadi lebih baik Anda memiliki prinsip untuk menjadi orang yang memiliki prinsip. Memiliki prinsip yang benar dan mengikuti prinsip Anda walaupun tidak sesuai dengan tradisi keluarga. So, teman-teman, 7 hal ini adalah 7 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat diri Anda lebih sukses, makmur, kaya, tapi juga bahagia.